Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat? Masih. Pagi-pagi masa gak semangat? Mengantuk, Bu. Mengantuk. Yaudah, sebelum kita ke materi, mari kita berdoa dulu ya, biar nanti lancar. Oke, berdoa dimulai. Amin. Ada yang tahu nggak materi hari ini apa? Tahu. Apa Mbak Misa? Jadi pribadi yang berintegrasi dengan sifat amanah dan jujur. Ada yang tahu nggak amanah dan jujur apa? Amanah terpercaya, Bu. Terpercaya. Kalau jujur, Berkata benar. kata benar, pintar. Oke, tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian amanah dan jujur secara bahasa dan istilah. Dan yang kedua, menjelaskan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meneladani kisah Nabi Muhammad sebagai Al-Amin yang terpercaya. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Materi pertama yaitu tentang pengertian amanah. Ada yang membacakan? Saya. Ya, ayo Mbak Ulfi, baca. Pengertian amanah secara bahasa. Amanah berasal dari kata amanatan, yaitu bahasa Arabnya, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Dalam bahasa Indonesia berarti titipan, kepercayaan, atau sesuatu yang harus dijaga dengan baik. Secara istilah, amanah adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap Allah SWT, sesama manusia dan diri sendiri, serta bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke, baik. Dalilnya dari surat An-Nisa yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Materi yang kedua tentang cakupan amanah. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri itu juga harus amanah, teman-teman. Oke. Amanah kepada Allah yaitu menjalankan tugas keagamaan dan ibadah yang telah diwajibkan. Contohnya apa? Salat, puasa, menjaga niat ibadah. Yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia, yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain, baik materi maupun non materi. Contohnya yaitu menjaga titipan, terus menunaikan hutang, menjalankan jabatan dengan adil. Yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri, yaitu menjaga segala nikmat yang diberikan Allah. Contohnya menjaga kesehatan, waktu, ilmu, dan harta. Ada yang mau menyebutkan contoh lain tentang amanah kepada Allah atau amanah kepada Saya ingin bertanya, Bu. apa? Kalau untuk orang yang ditagih hutangnya ruwet gimana, Bu? Orangnya harus sadar diri ya, Bu. ikhlaskan Bu, ikhlaskan. Kalau yang punya hutang ikhlas ya ikhlas. Jadi pahala, Bu. Iya, jadi pahala. Neng pantes sih. Oke, selanjutnya materinya Ibu lanjut ya, Iya. tentang pengertian jujur. Ada yang membacakan lagi pengertian jujur? Ya, Ya, ayo bacakan maksudnya. jujur secara bahasa berasal dari kata sidik yang berarti berkata benar, lurus hati dan tidak curang.
Jujur secara istilah adalah kesesuaian antara ucapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan dengan kenyataan yang ada. Udah. Sudah. Dalilnya dari surat apa itu? Surat At-Taubah ayat 119. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Oke. Selanjutnya yaitu hubungan amanah dan jujur. Ada 3, yaitu amanah tidak mungkin terwujud tanpa kejujuran. Yang kedua, amanah jujur lebih mudah, orang jujur lebih mudah dipercaya untuk memegang amanah. Yang ketiga, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin karena dikenal jujur sejak muda. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku amanah dan jujur. Di sekolah mengembalikan barang yang ditemukan dan mengakui kesalahan saat ujian. Ada yang mau menyebutkan amanah dan perilaku jujur di sekolah? Tidak nyontek. Oh iya, benar. Ada lagi? Mengerjakan tugas sesuai waktunya. Ya. Lanjut Bu. Lanjut, yang kedua di rumah menjaga rahasia keluarga. Rahasia keluarga jangan dibocorkan. Yang kedua, menggunakan uang belanja sesuai amanat orang tua. Ada yang mau memberikan contoh amanah dan jujur di rumah? Apa Mbak Misa? Di zaman sekarang Ibu itu banyak anak-anak yang strict parent lah bisa dikatakan. Nah, namun dengan semacam apa ya, didikan bahkan apapun orang tua yang strict parent, banyak anak-anak yang semakin jago untuk berbohong. Pasti ya itu ya Bu. Iya. Pasti. Dan kalau orang tua tahu pasti nanti mikirnya nggak boleh terus gitu. Nah ini kan anaknya bohong. Itu gimana? Maksudnya sikap harusnya itu gimana biar anak bisa terbuka, terus kita ya dapat izin gitu loh Bu. Sering cerita ke orang tua. Nah itu gak semua orang tua bisa kan ya. Iya. Cerita ke saya Ya. saja. Yang di rumah itu contohnya bisa kita jujur, mau Bu aku mau pergi ke sini ya pergi ke sini, jangan bilang yang ke sini terus ternyata ke sana gitu contohnya. Terus yaitu mengambil Bu minta uang misal gini ya ambil segini, kalau apa sisa itu dikembalikan lagi macam itu. Terus kalau biasanya kan tiap semester atau apa itu pasti dikasih uang buat bayar SPP. Nah itu kadang banyak teman-teman atau anak ya yang apa menyalahgunakan. Nah kita bisa jujur pengeluarannya SPP per semester itu berapa? Iya. Kadang biasanya per itu sih Bu angkat ya pengangkatan ya biasanya bertahun bayar uang syariah itu ya dibayarkan, jangan Iya, dikredit. Ya sudah, makasih Mbak Mirsa. Iya. Selanjutnya yaitu di masyarakat menepati janji, tidak menyebarkan berita palsu. Ya. Paham kan Mbak Mirsa? Lanjutnya ya, Iya. yaitu hikmah, amanah, dan jujur. Ada yang hubungannya dengan Allah dan ada hubungannya dengan manusia. Hubungannya dengan Allah yaitu meningkatkan keimanan, menjauhkan dari sifat munafik. Yang kedua yaitu hubungannya dengan manusia, mendapatkan kepercayaan orang lain. Pasti kalau orang amanah dan jujur dipercaya sama orang. Yang kedua yaitu menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis. Yang ketiga mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan. Nah, mesti jujur sampai amanah ini mesti hatinya tenang. Sebenarnya Alhamdulillah. Bu, Apa? ditanya, tapi sekarang kenapa kalau orang jujur malah dibilang cepu? Nanti dibilang tukang lapor gimana Bu? Apa mungkin karena Izin sudah menjawab Bu. Ya boleh. Terkadang kita
kita itu kalau mau jujur kan ada tuh Bu, berbohong demi kebaikan tuh Bu ya. Iya. Kalau nanti kita jujur daripada orangnya gelut, antara yang kita ceritani daripada itu kan mending nggak usah Bu, mending bohong aja. Mending Iya. gelut. Nggak boleh. Berbohong demi kebaikan bersama Bu, agar tetap rukun, nggak musuh-musuhan Bu. Ya itu boleh. Ada jujur yang diperbolehkan dan tidak. Iya. Oke. Materinya sudah selesai. Ibu punya Ibu punya pertanyaan tentang materi-materi tadi. Materi-materi tadi semuanya sudah paham atau belum? Alhamdulillah sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu mau tes kalian. Iya. Oke, Bu. Oke. Nanti yang bisa menjawab angkat tangan ya. Oke. Oke. Yang pertama ya. Kalau sudah jawab dapat apa Bu? Dapat Nanti dapat hadiah. Tunggu Bu. Yang pertama, sebutkan 3 jenis amanah. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu, saya Bu. Mbak Misa, apa Mbak Misa? Yang pertama itu ada amanah kepada Allah, yang kedua amanah kepada sesama manusia, dan ketiga amanah kepada diri sendiri. Oke, lanjut. Mengapa amanah tidak dipisahkan dari jujur? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Ya, apa Mas? karena kejujuran menjadi dasar kepercayaan. Orang yang jujur tentunya pasti akan dapat kepercayaan atau amanah dari orang lain. Ya, pintar. Selanjutnya ada lagi, sebutkan contoh amanah kepada diri sendiri. Saya Bu. Apa Mbak Urfi? Menjaga kesehatan, mengelola waktu belajar, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Wah, pintar sekali. Amin. Oke. Selanjutnya materinya ini pertanyaannya agak panjang ini. Jawabannya. Mengapa orang yang jujur lebih dipercaya dalam pertemanan? Saya Bu, Apa Mbak Misa? ini persepsi saya karena teman merasa aman dan tidak takut dibohongi, yakin kepada kita rahasianya itu pasti terjaga. Iya, kalau misalnya namanya nggak bisa dipercaya nanti kan takut kita cerita terus ceritanya menyebar. Iya. Iya, makasih. Sudah, kalau semuanya sudah paham, Ibu mau mengakhirinya ya. Iya. Ya, Bu. Kenapa dia? Bisa nggak enak. Kata-kata hari ini Bu Anissa. Tetaplah belajar Sampai kapan Bu? sampai tua. Tua ya masih belajar. Iya, sampai akhir hayat kalian harus tetap belajar. Jangan kalau gagal jangan pantang menyerah. Oke. Terus jalan walaupun gagal kita coba lagi, coba lagi, coba lagi. Sampai kapan Bu? Sampai berhasil. Sampai tidak ada. Sampai kita merasa cukup dengan keberhasilan kita. Amin. Jadi Oke baik, Ibu akhiri ya pelajaran hari ini tentang apa tadi? amanah Jujur dan dan amanah. Jujur dan amanah. Iya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Iya. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.